Gurun Sahara, sebuah keajaiban alam yang menakjubkan, melintasi 10 negara, terbentang luas menutupi hampir sepertiga benua Afrika. Dengan total luas area lebih dari 9 juta kilometer persegi. Jauh ribuan tahun yang lalu, Sahara bukanlah gurun kering seperti yang dikenal sekarang ini, melainkan kawasan yang kaya dengan vegetasi, sistem sungai, danau-danau besar, dan juga laut dangkal, membuat wilayah tersebut mendukung habitat bagi berbagai macam makhluk hidup, pertanian, peternakan, dan bahkan pemukiman manusia. Kekayaan sejarah dan keunikan ekologisnya membuat Sahara tidak hanya sebagai gurun pasir yang gersang, namun juga sebagai kanvas besar dari zaman purba hingga saat ini yang menantang untuk dijelajahi. Baru-baru ini, penemuan mengejutkan oleh para ilmuwan di bawah lapisan pasirnya yang luas telah mewujudkan dunia, menunjukkan bahwa apa yang kita lihat di permukaan hanyalah permulaan dari kisah panjang yang tersembunyi. Penemuan ini tidak hanya mengungkap misteri zaman kuno, tapi juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana kehidupan bisa berkembang di lingkungan yang paling ekstrim sekalipun. Pada kesempatan kali ini, channel Ilmuwan Top akan membahas untuk kalian 12 penemuan tak disangka di balik gurun Sahara yang membuat arkeolog dari seluruh dunia sulit untuk mempercayainya. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sahara dulunya adalah kawasan yang dipenuhi perairan luas dan kehidupan laut yang kaya. Pada masa prasejarah, Sahara bukanlah gurun pasir yang kita lihat sekarang ini. Berdasarkan fungsi geologis dan fosil yang ditemukan, wilayah ini merupakan kawasan yang sangat berbeda, dipenuhi oleh danau-danau besar, sistem sungai, dan juga laut dangkal. Kekayaan kehidupan laut yang ada saat itu mencerminkan ekosistem yang sangat beragam, dengan berbagai spesies ikan, reptil laut, dan organisme lainnya. Perubahan iklim secara besar-besaran yang kemudian terjadi berulang kali selama jutaan tahun, akhirnya mengubah pemandangan dari kawasan yang kaya air dan kehijauan kehidupan menjadi gurun kering yang kita kenal hari ini. Pada periode yang dikenal sebagai masa Cretaceous yang terjadi sekitar 145 hingga 66 juta tahun yang lalu, kawasan Sahara didominasi oleh lautan dangkal, dihiasi dengan ekosistem sungai dan danau yang ramai, serta kehidupan laut yang beragam. Eksistensi ekosistem ini membuka jalan bagi berbagai spesies makhluk laut raksasa seperti dinosaurus untuk berkembang dan mendominasi ekosistem tersebut. Salah satu dinosaurus yang pernah hidup di wilayah ini adalah Spinosaurus. Spinosaurus adalah salah satu dinosaurus pemangsa terbesar yang pernah hidup dan mampu beradaptasi dengan kehidupan di air di gurun Sahara. Spinosaurus yang berarti kadal berduri diperkirakan memiliki panjang hingga 18 meter, menjadikannya salah satu predator paling dominan di habitatnya. Bentuk tubuhnya yang unik dengan sirip punggung yang khas menunjukkan adaptasinya untuk berenang, menangkap ikan, dan berburu di dalam air. Sauropoda, kelompok dinosaurus berleher panjang dan ekor panjang juga pernah hidup di Sahara, termasuk Aegyptosaurus dan Paralititan. Tidak hanya dinosaurus, Sahara juga merupakan rumah bagi berbagai spesies laut raksasa lainnya, termasuk ikan purba seperti Onchopristis, seekor ikan raksasa dengan tanduk atau sirip yang tajam, serta Pilosaurus dan Mosasaurus, reptil laut yang menakutkan dengan rahang besar dan gigi yang tajam. Pada era yang sama dengan Spinosaurus ini, juga terdapat buaya raksasa yang hidup dan berkembang. Salah satu contoh terkenal dari buaya prasejarah tersebut adalah Sarcosuchus imperator, yang sering disebut sebagai super crow. Buaya ini merupakan salah satu predator air tawar terbesar yang pernah ada, dengan panjang tubuh diperkirakan mencapai 12 meter atau lebih, dan beratnya mungkin mencapai 8 ton. Ukurannya yang besar ini menjadikannya Sarcosuchus sebagai salah satu reptil air terbesar yang pernah ditemukan. Buaya raksasa ini memiliki rahang yang sangat besar dan kuat, dengan gigi tajam yang memungkinkannya untuk memangsa ikan besar, dinosaurus kecil, dan hewan lainnya yang tinggal di dekat atau di daerah perairan. Lebih kecil namun tidak kalah penting adalah dinosaurus seperti Rebachisaurus dan Jobaria, herbivora yang memberikan gambaran tentang keragaman ekologis dan adaptasi berbagai spesies dinosaurus di Sahara.
Green Sahara. Memasuki era selanjutnya, Sahara mulai berubah menjadi lingkungan yang lebih basah, membuatnya menjadi wilayah hijau dan subur. Periode ini ditandai dengan transisi dari kondisi danau-danau besar dan laut dangkal masa prasejarah ke sebuah lingkungan yang jauh lebih lembab dengan vegetasi yang sangat subur, membuat wilayah tersebut mendukung untuk pertanian, peternakan, dan pemukiman manusia. Periode ini terjadi sekitar 11.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Periode tersebut disebut dengan Sahara Hijau atau Green Sahara. Pada masa ini, Gurun Sahara mendapat banyak hujan, berbeda sekali dengan keadaannya sekarang. Hal ini terjadi karena posisi bumi dan jalurnya mengelilingi matahari berubah, membuat musim hujan datang lebih banyak dan mengubah gurun menjadi taman yang luas. Tanaman yang lebat dan air yang banyak bukan hanya membuat tempat itu indah, tapi juga mengubahnya menjadi rumah bagi banyak hewan dan tempat yang baik untuk manusia hidup. Danau-danau besar dan sungai yang luas. Curah hujan yang tinggi dan kondisi iklim yang lembab selama periode Sahara Hijau memungkinkan terbentuknya danau-danau besar dan sistem sungai yang luas di kawasan ini. Salah satu danau kuno terbesar di Sahara adalah Danau Megachat. Di masa puncaknya sekitar 6.000 hingga 9.000 tahun yang lalu, Danau Megachat adalah salah satu danau terbesar di dunia dengan luas sekitar 360.000 km. Hampir sebesar Laut Kaspia hari ini. Danau ini berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Chad, Niger, Nigeria, dan Kamerun. Danau Megachat merupakan sumber kehidupan bagi banyak spesies flora dan fauna, serta pusat bagi komunitas manusia yang tinggal di sekitarnya. Manusia dan hewan besar seperti ikan, buaya, dan hipotamus berkembang di wilayah tersebut, menandakan bahwa Sahara kala itu adalah lingkungan yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Selain Danau Megachat, terdapat juga danau-danau besar lain di Sahara seperti Danau Chad, sisa dari Danau Megachat, Danau Vezzen di Libya, dan Danau Taoudeni di Mali. Keberadaan danau-danau ini diketahui menjadi bukti geologis, fosil, serta rekaman sejarah dan prasejarah yang menunjukkan adanya perubahan lingkungan yang signifikan di Sahara. Peradaban yang hilang di Gurun Sahara. Dengan berubahnya lingkungan menjadi lebih ramah, sumber daya seperti air, tanaman, dan hewan menjadi lebih melimpah. Sumber daya ini kemudian menarik kelompok-kelompok manusia masa itu yang mencari sumber makanan dan air baru. Mereka mulai bermigrasi mengikuti pola migrasi hewan yang mereka buru dan area di mana tanaman yang mereka kumpulkan tumbuh. Seiring waktu, beberapa kelompok ini mulai mengembangkan praktik pertanian dan peternakan, domestikasi hewan seperti domba, kambing, dan sapi. Situasi ini memungkinkan mereka untuk menetap di Sahara tempat lebih lama, mendirikan pemukiman permanen atau semi-permanen. Pertumbuhan komunitas di Sahara menciptakan jaringan perdagangan dan komunikasi. Kelompok-kelompok manusia bermigrasi ke Sahara tidak hanya untuk mencari sumber daya, tetapi juga untuk berdagang barang, pengetahuan, dan teknologi. Ini memperkuat ikatan sosial dan memperluas jangkauan migrasi manusia. Manusia yang bermigrasi ke Sahara selama periode ini mengembangkan alat, teknik, dan strategi yang diperlukan untuk hidup di lingkungan yang berubah, termasuk pembuatan alat dari batu dan tulang, serta teknik bertani dan penggembalaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Peradaban ini juga mampu menciptakan seni batu yang luar biasa. Seni batu ini ditemukan di bentuk ukiran dan lukisan pada tebing-tebing batu di Sahara, menggambarkan kehidupan sehari-hari, hewan, ritual, dan perburuan. Karya seni ini memberikan gambaran tentang hubungan dekat mereka dengan alam dan kekayaan budaya yang mereka miliki. Penelitian arkeologis mengungkapkan bahwa masyarakat di Sahara kuno memiliki struktur sosial yang kompleks, dengan sistem perdagangan yang berkembang dan interaksi budaya dengan wilayah lain di Afrika. Mereka menukar barang-barang seperti alat batu, perhiasan, dan barang keramik, menunjukkan jaringan perdagangan yang sangat luas. Penemuan arkeologis lainnya seperti tembikar, alat-alat batu, dan sisa-sisa pemukiman menunjukkan adanya interaksi dan perkembangan budaya yang terus-menerus di wilayah Sahara sebelum menjadi gurun. Ini membuktikan bahwa Sahara pernah menjadi jantung kegiatan manusia dan budaya yang kaya. Namun sayangnya, iklim di Sahara yang kemudian berubah menjadi kering mengakibatkan pengeringan danau-danau.
hilangnya vegetasi di kawasan tersebut, dan akhirnya berubah menjadi kondisi gurun yang kering dan keras. Peristiwa yang menandai berakhirnya era Green Sahara ini menyebabkan pergeseran besar dalam ekosistem dan pola hidup manusia di kawasan tersebut. Hewan yang bergantung pada sumber air dan tanaman tersebut juga menghilang atau berpindah. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di Sahara harus beradaptasi dengan kondisi baru, mengubah cara hidup mereka untuk bertahan atau berpindah ke daerah yang lebih ramah. Lembah Paus. Lembah Paus atau Wadi Al-Hitan adalah sebuah situs paleontologi yang terletak di Gurun Sahara. Tepatnya di Provinsi Fayum, Mesir, sekitar 150 km barat daya dari Kairo. Tempat ini merupakan salah satu situs paleontologi yang paling penting di dunia yang menyimpan rahasia evolusi salah satu makhluk paling menakjubkan di bumi, yaitu paus. Ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada Juli 2005, Lembah Paus memberikan bukti nyata tentang bagaimana paus yang kini hidup sepenuhnya di lautan berevolusi dari mamalia darat. Tidak ada tempat lain di dunia yang menampilkan jumlah, konsentrasi, dan kualitas fosil paus primitif sebaik di Lembah Paus. Penemuan pertama fosil paus di Lembah Paus terjadi pada musim dingin tahun 1902 sampai 1903. Namun selama 80 tahun berikutnya, tempat ini tidak banyak menarik perhatian, terutama karena kesulitan akses ke area tersebut. Namun pada tahun 1980-an, ketertarikan terhadap situs ini meningkat seiring dengan kemudahan akses menggunakan kendaraan roda 4. Situs ini kemudian menjadi sasaran para kolektor fosil yang memicu keseruan untuk konservasi area tersebut. Fosil yang ditemukan di Lembah Paus tidak hanya menunjukkan bentuk tubuh yang ramping seperti paus modern, tetapi juga mempertahankan beberapa aspek primitif dari struktur tengkorak dan gigi. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan adalah fosil paus dengan kaki belakang yang lengkap, sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya pada paus arkaik. Fosil ini memberikan bukti kuat bahwa paus berasal dari mamalia darat yang kemudian beradaptasi dengan kehidupan di laut. Selain fosil paus, Lembah Paus juga menyimpan fosil dari berbagai hewan laut lainnya seperti hiu, buaya, ikan gergaji, kura-kura, dan bahkan gajah purba. Konsentrasi fosil yang tinggi dan keadaan fosil yang terawetkan dengan baik memungkinkan para ilmuwan untuk merekonstruksi lingkungan dan ekologi sekitar, menambahkan justifikasi Lembah Paus sebagai situs warisan dunia. Penemuan aneka fosil dinosaurus. Penemuan fosil-fosil ini membuktikan bahwa masa ketika Sahara masih merupakan ekosistem yang subur dan beragam, termasuk kehidupan bermacam dinosaurus yang terjadi sekitar 145 hingga 66 juta tahun yang lalu. Bahkan wilayah ini ternyata menjadi salah satu situs fosil dinosaurus terkaya di Afrika, dengan spesies yang mencakup berbagai ukuran, bentuk, dan kelompok ekologis. Fosil dinosaurus yang pertama kali ditemukan di Sahara pada awal abad ke-20, tetapi eksplorasi intensif dan penemuan skala besar dimulai beberapa dekade kemudian. Di antara temuan yang paling terkenal adalah fosil Spinosaurus yang fosilnya pertama kali ditemukan di Mesir bagian timur Sahara. Di Sahara, bagian yang sekarang menjadi negara Mesir, juga ditemukan fosil Mansorasaurus. Fosil ini diumumkan pada tahun 2018 oleh tim ilmuwan dari Universitas Mansoura dan dianggap sebagai penemuan penting karena memberikan wawasan baru tentang hubungan antara dinosaurus Afrika dan dinosaurus di benua lain selama periode 80 juta tahun yang lalu. Fosil Sauropoda, kelompok dinosaurus berleher panjang dan ekor panjang, juga ditemukan di Sahara. Fosil mereka membuktikan bahwa mereka adalah bagian dari fauna besar yang mendominasi lanskap berawa dan tepi sungai masa itu. Fosil dari Sarcosuchus yang dikenal sebagai Super Croc juga ditemukan di wilayah yang kini merupakan bagian dari Gunung Sahara di Afrika. Penemuan ini mencakup berbagai jenis fosil, termasuk tengkorak, gigi, dan tulang belakang yang benar-benar membuktikan keberadaan reptil purba raksasa ini di kawasan tersebut. Penemuan fosil-fosil ini telah membantu para ilmuwan untuk menggali cerita tentang adaptasi, kepunahan, dan interaksi antar spesies di Gurun Sahara pada zaman prasejarah. Evolusi Gurun Sahara.
Berdasarkan teori evolusi yang diyakini oleh kebanyakan ilmuwan modern, evolusi gurun Sahara merupakan fenomena di mana spesies yang hidup di wilayah gurun seperti Sahara mengalami perubahan ukuran tubuh sebagai bagian dari adaptasi mereka terhadap lingkungan yang ekstrim. Evolusi biologis melalui seleksi alam dan adaptasi memungkinkan organisme untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dan reproduksi mereka dalam kondisi tertentu. Dalam kasus Sahara, beberapa faktor lingkungan seperti suhu ekstrim, ketersediaan air yang terbatas, dan habitat yang berubah dapat mempengaruhi evolusi ukuran tubuh spesies. Sepanjang waktu, Sahara telah mengalami perubahan dramatis dalam iklim dan ekosistem yang memengaruhi evolusi dan ukuran organisme yang hidup di sana. Kondisi ini memungkinkan pertumbuhan dan evolusi spesies berukuran besar, termasuk dinosaurus seperti Spinosaurus, Carcharodontosaurus, dan Sauropoda seperti Paralititan. Kondisi lingkungan yang menguntungkan seperti sumber daya makanan yang melimpah dan habitat yang luas mendukung pertumbuhan ukuran tubuh yang besar. Spinosaurus misalnya diperkirakan tumbuh hingga panjang lebih dari 15 meter, menjadikannya salah satu dinosaurus pemangsa terbesar yang pernah ada. Besarnya ukuran ini mungkin merupakan adaptasi untuk mendominasi habitatnya dan berburu mangsa yang juga berukuran besar. Setelah terjadinya perubahan iklim global yang menyebabkan Sahara berubah dari warna hijau yang subur menjadi gurun yang kering dan tandus seperti sekarang ini, perubahan ini mengakibatkan penurunan ukuran organisme secara umum karena sumber daya makanan menjadi lebih terbatas dan kondisi hidup menjadi lebih keras. Namun, bahkan dalam kondisi ekstrim ini, beberapa spesies berhasil beradaptasi dan berkembang. Misalnya mamalia dan reptil yang hidup di Sahara saat ini, seperti gerbils, ular pasir, dan berbagai jenis kadal telah beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan gurun yang keras. Adaptasi ini mencakup ukuran tubuh yang lebih kecil yang membantu mereka dalam menyimpan air dan mengurangi kebutuhan energi. Kuburan-kuburan di gurun Sahara. Para peneliti telah menemukan kuburan-kuburan di beberapa lokasi di Sahara yang menandakan adanya masyarakat yang terorganisir dengan baik yang hidup di sana ribuan tahun yang lalu. Temuan ini memberikan bukti tentang kehidupan yang pernah berkembang di wilayah yang kini dikenal sebagai salah satu gurun terkering di dunia. Antara tahun 2002 hingga 2009, para arkeolog bekerja dan melakukan penggalian di wilayah Sahara Barat, menemukan salah satu struktur batu yang diperkirakan merupakan kuburan. Penemuan ini menambah daftar panjang bukti tentang keberadaan masyarakat kuno di Sahara. Sebagai contoh, di salah satu situs yang digali para peneliti sempat menemukan kuburan manusia berusia 1.500 tahun, menunjukkan bahwa wilayah tersebut pernah dihuni oleh masyarakat yang memiliki praktik pemakaman tertentu. Selain itu, penemuan struktur batu misterius di Sahara Barat yang muncul dalam berbagai ukuran dan bentuk. Meskipun belum diketahui pasti kapan semua struktur itu dibangun, juga menunjukkan adanya aktivitas manusia yang terorganisir. Penemuan kuburan manusia terbesar di Sahara selama satu perjalanan penelitian semakin menguatkan bukti tentang keberadaan masyarakat kuno yang terorganisir dengan baik di wilayah tersebut. Pasir yang bernyanyi. Pasir yang bernyanyi di Sahara adalah fenomena alam yang luar biasa, di mana bukit pasir mengeluarkan suara yang menyerupai nyanyian atau musik ketika pasir bergerak. Suara yang dihasilkan bisa bervariasi dari desis halus hingga gema yang dalam dan melantun, mirip dengan suara alat musik atau suara pesawat yang jatuh. Fenomena ini terjadi ketika butir-butir pasir di bukit pasir bergerak dan jatuh, seringkali disebabkan oleh angin yang kuat atau gangguan fisik, seperti langkah kaki manusia. Saat butir pasir bergeser dan berguling, mereka menghasilkan getaran yang menghasilkan suara. Ukuran, bentuk, dan keringnya butir pasir, serta kelembapan udara memengaruhi nada dan volume suara yang dihasilkan. Bukit pasir yang menyanyi biasanya terbentuk dari pasir yang sangat kering dan halus. Diperlukan kondisi tertentu agar bukit pasir dapat menyanyi, seperti kelembapan yang tepat di antara butir pasir dan kemiringan tertentu dari bukit pasir. Sudut kemiringan yang tepat memungkinkan butir pasir mengalir dengan cara yang menghasilkan suara yang cukup keras untuk didengar dari jarak jauh.
Di Sahara, bukit pasir seperti ini dapat ditemukan di berbagai lokasi, termasuk di Maroko dan Aljazair. Fenomena ini telah memikat para penjelajah selama beberapa abad, sering dikaitkan dengan legenda dan mitos lokal. Beberapa budaya setempat percaya bahwa suara tersebut adalah nyanyian dari roh atau penjaga gurun. Para ilmuwan telah mempelajari fenomena ini untuk memahami mekanisme fisik yang mendasarinya. Penelitian menunjukkan bahwa gelombang suara terjadi ketika lapisan atas bukit pasir mengalir ke bawah, menciptakan gerakan massal pasir yang menimbulkan suara resonansi. Frekuensi suara yang dihasilkan tergantung pada ukuran dan distribusi butir pasir serta kondisi lingkungan. Meski begitu, pasir yang bernyanyi di Sahara tetap menjadi salah satu misteri alam yang paling memikat dan menjadi subjek penelitian lanjutan. Para ilmuwan terus mempelajari bagaimana berbagai faktor lingkungan dan karakteristik pasir bekerja bersama untuk menciptakan musik alami yang indah ini. Gurun Sahara berisi bebatuan. Meskipun banyak orang membayangkan Gurun Sahara sebagai lautan pasir yang tak berujung, kenyataannya adalah sebagian besar gurun ini sebenarnya terdiri dari batu, bukan pasir. Ya, Sahara penuh dengan area yang disebut hamada, yang merupakan dataran batu luas. Jadi, bayangkan tentang bukit-bukit pasir yang luas sejauh mata memandang itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ada di Sahara. Gurun ini yang merentang luas di Afrika Utara memiliki landscape yang sangat beragam. Dari dataran tinggi berbatu, pegunungan, hingga lembah-lembah kering yang dalam. Di beberapa tempat, batuan memang menjadi pemandangan dominan. Membentang seluas mata bisa melihat tanpa sebutir pasir pun di atasnya. Batuan ini bisa berwarna gelap, terbakar matahari, dan menciptakan landscape yang terlihat sangat dramatis dan berbeda dari bukit pasir yang mungkin lebih sering kita lihat di foto atau film. Pasir yang menjadi ikonik itu sebenarnya hanya ditemukan di Erts, yang merupakan nama untuk area gurun yang benar-benar dipenuhi oleh pasir. Erts ini memang ada di Sahara, tapi hanya menutupi sekitar 20% dari keseluruhan luas gurun. Sedangkan sisanya lebih banyak ditutupi oleh batuan dan kerikil. Ini artinya jika kita menjelajahi Sahara, lebih banyak waktu yang akan kita habiskan melewati landscape batuan daripada meluncur turun dari bukit pasir. Jadi, saat kita membayangkan Gurun Sahara, ingatlah bahwa gurun ini bukan hanya tentang bukit-bukit pasir yang luas, tapi juga tentang dataran batu yang luas yang menawarkan keindahan dan misteri yang sama menakjubkannya. Penemuan meteorit. Meteorit adalah batu-batu angkasa yang berhasil melewati perjalanan melintasi atmosfer bumi dan mendarat di permukaan planet kita. Gurun Sahara dengan luas dan kesunyiannya menjadi tempat yang sempurna untuk menemukan meteorit ini karena kurangnya vegetasi dan erosi yang bisa menyembunyikan atau menghancurkan batu-batu dari angkasa ini. Salah satu penemuan meteorit yang paling menarik di Sahara adalah meteorit yang dikenal dengan nama Tisin. Meteorit ini adalah sepotong Mars yang jatuh ke bumi. Ia jatuh di Maroko pada tahun 2011 dan menjadi sangat berharga karena merupakan salah satu contoh langka dari meteorit yang diketahui secara pasti berasal dari Mars. Tisin menarik karena memiliki kandungan gas yang mirip dengan atmosfer Mars, memberikan ilmuwan petunjuk penting tentang planet merah itu. Para peneliti punya kesempatan langka untuk mempelajari materi dari planet lain tanpa harus mengirim misi mahal ke sana. Debu dari Sahara memberi makan hutan Amazon. Bayangkan, pasir dari Gurun Sahara, gurun terbesar di dunia yang terletak jauh di Afrika Utara, melakukan perjalanan melintasi samudera untuk memberi makan hutan hujan Amazon yang subur di Amerika Selatan. Terdengar seperti dongeng, tapi ini benar-benar terjadi di dunia kita. Debu dari Sahara secara teratur berkelana ribuan kilometer melintasi Samudra Atlantik dan membantu memperkaya tanah di hutan Amazon, yang dikenal sebagai paru-paru dunia, karena kemampuannya yang luar biasa untuk menghasilkan oksigen. Perjalanan debu ini dimulai ketika angin mengangkat partikel-partikel kecil dari lapisan atas tanah Sahara. Angin ini kemudian membawa debu tersebut melintasi Atlantik, dan fenomena ini bukanlah sesuatu yang kecil. Sekitar 182 juta ton debu diterbangkan dari Sahara ke Amazon setiap tahunnya. Ini cukup debu untuk mengisi 689.290 truk pengangkut.
Debu Sahara kaya akan fosfor, sebuah nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh. Tanah di hutan Amazon meskipun sangat hijau dan subur, sebenarnya cukup miskin nutrisi karena hujan yang terus-menerus dapat mencuci nutrisi tersebut dari tanah. Debu dari Sahara dengan kandungan fosfornya menjadi semacam pupuk alami yang membantu menjaga kesuburan tanah Amazon. Ini memungkinkan hutan hujan untuk tetap hijau dan sehat, mendukung kehidupan ribuan spesies tanaman dan hewan. Jadi, ketika kita melihat gambar satelit tentang awan debu besar yang melintasi samudra, kita sedang menyaksikan bagian penting dari siklus alam yang membantu menjaga dua ekosistem yang sangat berbeda, tetap hidup dan berkembang. Fenomena luar biasa ini mengingatkan kita tentang betapa semua sistem di bumi saling terhubung, dan bagaimana alam memiliki cara-cara menakjubkan untuk menjaga keseimbangannya.